sampai 32 dikatakan, sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu bersedih hati, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan akhirat. Di dalamnya surga kamu memperoleh apa yang kamu inginkan dan memperoleh apa yang kamu minta. Ini yang saya agak kaget, sebagai penghormatan bagimu dari Allah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jadi, loh, Allah yang justru menghormati kita gitu, ketika kita tetap pada pendirian kita bahwa Tuhan kami adalah Allah gitu. Jadi di situ saya pada subuh biasanya ada zikir pagi di sana di pesantren, kemudian ada kayak kultum gitu ya, sebentar dari Umi, dan di situ saya bilang, gimana Ica, kan tahu Umi ya dari malam Ica takut gitu ya. Alhamdulillah Umi tadi Ica dapat ayat ini. Ya udah, berarti Ica nggak sendirian, ada Allah gitu. Jadi di jalan tuh Allahumma yasir walatu asir, dibekelin tasbih untuk ya udah biar ingat untuk zikir terus seperti itu. Dan alhamdulillah ya, jarak 1 meter harusnya orang keluarga saya ada yang di depan saya itu nggak terlihat gitu, sampai saya bisa balik lagi ke ponpes. Alhamdulillah Umi masih selamat, saya bilang gitu. Dan akhirnya Allah bisa pertemukan dalam kondisi yang lebih baik dan kondisi yang lebih tenang waktu itu akhirnya di kantor polisi. Gitu, alhamdulillah. Dan waktu itu memang kalau ditanya kegalauannya, ya nggak mudah ya buat seorang ibu gitu, apalagi anak masih kecil-kecil, ada 3 orang. Nah itu saya sempet yang saya beratin itu doang gitu ya, tapi Masya Allah timbul lagi, pop up lagi gitu ya, ayat Al-Quran. Betul-betul makanya kita kalau ada masalah, ada apa, balik lagi ke Al-Quran, semuanya ada di situ jawabannya gitu ya. Bahkan untuk saya yang bener-bener nggak tahu, bacanya aja salah, pertama kali bacanya tuh dari justru Quran surat 112 tuh, surat Al-Ikhlas gitu. Tapi ternyata itulah ya, saya pikir nggak ada yang salah kenapa Al-Ikhlas itu ditaruh di depan gitu, di ujung gitu. Bagi kami non muslim itulah yang akan pertama kami baca gitu kan. Itu coba kalau Quran surat Al-Ikhlas itu ada di tengah-tengah gitu, mungkin nggak kebaca gitu ya. Masya Allah, sampai saya pikir ini nggak ada yang kebetulan kalau sampai banyak kan orang yang dapat hidayah, termasuk Umi Irena Handono, ketika salah membaca Al-Quran dari depan, dan itu ketemunya langsung yang dibilang Quran surah Al-Ikhlas itu kan sepertiga isinya Al-Quran ya, itu adalah surat Al-Ikhlas itu. Masya Allah itu. Dan ini saya temukan juga ayat ini gitu, ketika saya galau itu gimana ya anak-anak, tapi ini, dan bukanlah harta atau anak-anakmu yang mendekatkan kamu kepada kami, melainkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan. Mereka itulah yang memperoleh balasan yang berlipat ganda atas apa yang telah mereka kerjakan, dan mereka aman sentosa di tempat-tempat yang tinggi dalam surga. Jadi saya nggak khawatir itu saat itu. Ya udah, anak-anak aku serahkan kepada Allah. Kalau Allah izinkan, Allah juga akan kembalikan lagi. Kalau itu pun Allah sanggup memelihara. Nah, kemudian ini yang saya takjub juga dengan Islam, terutama adalah sumber hukumnya ya, yaitu Al-Quran gitu. Masya Allah gitu, sesungguhnya ini janji Allah, kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sehingga kami benar-benar memeliharanya. Jadi kenapa saya selalu balik lagi ke Al-Quran? Berawal dari ya keyakinan saya bahwa Al-Quran ini benar-benar kitab suci gitu ya, kitab yang benar-benar dijaga dari perubahan dari 14 abad lalu, lebih dari 14 abad lalu gitu ya, sejak diturunkan sampai hari ini nggak ada satu lafaz pun yang berubah, yang terganti gitu. Masya Allah, itu benar-benar menurut saya udah cukup bukti untuk membuktikan bahwa Al-Quran itu betul-betul dari Allah gitu, ya, betul-betul risalah yang sempurna gitu. Jadi akhirnya saya makin seneng gitu ya, deket-deket dengan Al-Quran gitu. Kayaknya malah kalau apalagi kalau lagi haid gitu waktu itu ya nggak bisa ya, tapi mungkin sekarang ada yang bisa dengan handphone dan sebagainya. Nah itu apa ya, benar-benar itu dibilang Quran itu asyifa ya, pengobat, penyembuh, itu betul banget gitu. Juga dibilang cahaya gitu, karena menerangi jalan-jalan kita nggak tahu harus gimana, harus apa ya.
balik lagi ke Al-Quran gitu, itu Masya Allah gitu. Di situ ini antara lain ayat-ayat yang akhirnya makin meneguhkan hati saya ya, untuk apa ya, pengorbanan apapun, masalah tantangan apapun gitu nggak sebanding gitu dengan hidayah yang akhirnya Allah berikan gitu untuk saya gitu. Nah, antara lain di sini ada dari Quran surat Ali Imran ayat 19, sesungguhnya satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah hanyalah Islam gitu. Uh, Seyakin itu, seberani itu untuk menyebut itu gitu, yang bahkan saya nggak menemukan dalam kitab-kitab yang lain gitu bahwa ini loh yang benar gitu, nggak saya temukan gitu. Terus terang saya nggak pelajarin Islam aja gitu. Islam tuh benar-benar pilihan terakhir saya. Tadinya mau menyangkal lah, nggak usah lah kalau yang Islam gitu ya, tapi ternyata berakhir di sini. Insya Allah ya. Nah, kemudian Quran surat Al-Maidah ayat 3, pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Kemudian ini juga yang membuka mata saya gitu ya, Quran surat Al-Maidah ayat 116, Allah berfirman gitu, wahai Isa putra Maryam, engkaukah yang mengatakan pada orang-orang, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah? Lalu Nabi Isa menjawab, maha suci engkau, tidak patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku. Jika aku pernah mengatakannya, tentulah engkau telah mengetahuinya. Engkau mengetahui apa yang ada diriku, dan aku tidak mengetahui apa yang ada padamu. Sungguh engkaulah yang maha mengetahui segala yang goib. Jadi saya, iya ya gitu ya, Masya Allah, ternyata memang nggak pernah gitu ya, Nabi Isa itu tetap ya sesuai, karena semua apa ya, ternyata saya juga menyadari ini di Quran surat Yusuf juga dikatakan Nabi Yusuf pun berkata, wafatkanlah aku dalam keadaan muslim dan gabungkanlah aku bersama orang-orang soleh. Masya Allah, ternyata memang ya kalau mau benang merahnya memang tauhid itu ya sudah dari zaman Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim sampai Nabi Isa gitu, sampai Nabi Muhammad itu ya tauhid ini gitu yang dibawa gitu ya. Cuman ya ada sayang sekali gitu ya ketika ada orang-orang yang akhirnya membuat kita nggak kepada tauhid ini. Dan memang sudah tertulis juga di Al-Quran ya, memang kalau mau sih Allah buat aja semua orang beriman gitu ya, tapi nanti nggak terlihat gitu ujiannya di mana gitu. Nah, kemudian setelah itu saya ingat betul ya, waktu itu saya 3 bulan tadi, Juni, Juli, Agustus di pesantren. Saya pamit ke Umi, saya juga karena saya belajar saksya Islam juga gitu ya. Walaupun nggak diusir ya, bukan diusir, nggak diapa-apain, cuman saya mempelajari gitu adab-adab orang Islam, adab kita bertamu, adab kita menginap di tempat orang seperti itu dan sebagainya. Akhirnya saya udah, walaupun nyaman banget ada di pesantren, walaupun saya harus PP Jakarta Sentul karena harus tetap bekerja itu 140 kilo sehari, alhamdulillah nggak dikasih sakit, nggak sama sekali gitu ya. Bener-bener kalau kita mandi sebelum subuh itu khasiatnya jadi sehat, itu betul-betul saya rasakan betul itu. Nah itu saya ingat waktu itu ketika saya pamit Umi, saya sama anak-anak baiknya kembali ke daerah Jakarta. Saya bilang saya udah 3 bulan ada di sini. Waktu itu saya maunya ngontrak gitu ya di rumah karena belum bisa balik ke rumah sendiri. Masya Allah ada yang meminjamkan rumahnya gitu. Salah satu teman kantor meminjamkan rumahnya untuk dipakai tanpa saya boleh bayar gitu ya. Dan itu saya ingat pesan Umi waktu itu, Ica belajar terus jadi muslimah yang kafah. Di situ pertama kali saya dengar kata kafah sebenarnya, dan saya belum tahu. Ica ngangguk-ngangguk aja gitu ya. Nanti Ica pikir nanti Ica googling gitu, nggak tahu kafah artinya apa. Nggak nanya Umi juga lagi kafah apa karena udah posisi mau pamit gitu kan. Dan di situ Masya Allah ya, setelah itu alhamdulillah dapat kesempatan belajar tentang kafah. Ternyata artinya benar-benar apa ya, ketaatan secara total menyeluruh ya terhadap syariat Islam gitu, nggak pilih-pilih, nggak kayak kita lagi prasmanan gitu. Kalau di kondangan pilih yang kita suka, yang nggak suka nggak kita ambil. Tapi ini Masya Allah gitu, walaupun saya belum bisa dikatakan apa ya kafah gitu, semuanya masih salah-salah, masih belajar, masih suka ditegur di DM juga gitu ya, Bu Dokter maaf itu nggak ada dalilnya atau apa dan sebagainya gitu. Oh iya makasih gitu kan.
itu ya ya udah gitu. Tapi ya yang penting kita niatnya untuk selalu mengarah ke sana ya, insya Allah gitu. Dan yang saya kaget juga gitu ketika membaca ini, nggak ada pilihan lain memang selain kita untuk menjadi Islam yang kafah, karena ayat selanjutnya dikatakan dan masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan atau kafah, dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan. Kalau kita nggak kafah, pengertiannya berarti kita sebenarnya tanpa sadar mungkin ya kita sedang mengikuti langkah-langkah setan gitu. Ketika kita nggak menyibukkan diri dengan belajar untuk makanya saya kalau ada yang ikut IG saya sering hashtag tuh mualafah belajar kafah itu karena ketika kita nggak sedang ke arah sana gitu, tanpa sadar kita sedang mengikuti langkah-langkah setan gitu. Nanti mulai galau, nanti mulai ngeluh, nanti mulai kecewa sama orang, mulai nilai orang, ngejudge orang gimana gitu kan, atau dan sebagainya lah, atau mulai jadi yang diri sendiri yang paling tahu, ujub kah ataukah futur, kufur sebagainya gitu. Jadi yang saya rasakan itu kalau kita jaga connect minimal zikir yang nggak pernah lepas gitu ya dari lisan kita, itu insya Allah gitu Allah jaga gitu. Nah ini kalau orang suka tanya juga, atau waktu itu pernah ada saya bilang, kamu kok ada yang mudah, kamu pilih yang sulit sih kak gitu ya. Mungkin kalau dia lihat banyak banget syariahnya gitu ya, itu tapi masya Allah gitu. Seperti Quran surat Al-Maidah ini ayat 6 dikatakan Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tapi dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmatnya bagimu supaya kamu bersyukur. Justru indahnya Islam itu pada perintahnya dan larangannya kalau menurut saya gitu ya. Jadi justru apa ya, justru kita tuh lagi dibersihkan sama Allah. Kenapa Allah bukannya menyulitkan? Justru azan itu memudahkan kita ya, jadi ingat gitu. Kalau dulu saya udah sibuk ya udah lewat aja, walaupun saya bisa berdoa setiap saat gitu, tapi ya kalau lagi sibuk ya udah nanti baru selesai baru. Tapi kalau sekarang kita apa? Dibalik ya. Sekarang kita itu mindsetnya adalah justru yang utama itu waktunya kita dari sholat ke sholat, sholat ke sholat itu gitu. Di antara waktu sholat itulah yang sampingan kita. Kalau kita ada pekerjaan lain, saya ada di kantor, itu sampingan saya justru. Kalau saya ada praktek pasien, itu sampingan saya justru. Tapi jangan sampai saya malah karena ada pasien saya jadi nggak sholat gitu ya. Justru yang harus saya ini, pasiennya yang tunggu sebentar ya, saya sholat dulu, seperti itu. Karena yang utama adalah justru sholatnya gitu ya. Karena yang utama akhiratnya itu gitu. Dunianya itu sampingan. Kenapa begitu? Karena nanti juga jadinya ketika kita menghadapi masalah di kantor, masalah di rumah dan sebagainya, itu ingat itu sampingan. Jadi gak usah stres banget. Oh itu sampingan kok gitu. Jadi itu sih yang akhirnya saya mengubah mindset saya banget itu seperti itu gitu. Juga waktu itu saya ikut kajian ya Ustadz Aagim gitu. Waktu itu alhamdulillah saya pikir tuh dunia ya kegiatan dunia, kegiatan akhirat ya kegiatan akhirat. Tapi masya Allah mindset saya diubah lagi. Enggak Bu Dokter, kalau misalnya kamu melakukan sholat, kamu berdakwah, tapi kamu sama sekali waktu sholat, waktu dakwah, waktu sedekah, waktu zikir kamu nggak inget Allah, cuma sekedar misalnya zikir ya ngucapin aja 100 kali, berapa kali gitu ya, cuman tapi nggak inget Allah di zikirnya sekalipun ya tetap aja itu bukan kegiatan akhirat gitu. Sebaliknya kalau kegiatan kita dunia nih, kita misalnya saya tadi ya disebutin saya kaptennya komunitas lari gitu di kantor. Nah itu larinya sambil zikir sambil mengingat Allah. Kita lagi praktek ngucapin bismillah, kita Allahumma yasir wala tu'asir supaya nyabutnya gampang, operasinya gampang gitu. Itu justru itu yang malah justru bernilai akhirat, bernilai ibadah seperti itu. Itu yang benar-benar saya oh ternyata Islam seperti ini ya. Semua segala sesuatu yang kita lakukan yang walaupun kelihatannya kayak dunia gitu, tapi ketika kita menghadirkan Allah, mengingat Allah, berharap sama Allah, pertolongan Allah, itu bernilai ibadah semua dari bangun tidur sampai tidur lagi, masya Allah. Dan di sini juga kalau di apa sih yang bikin paling nggak menjaga ya atau bikin kita tetap semangat, tetap istiqomah, ya ini saya ingat ada hadis mengatakan demi kemuliaanku tidak akan aku kumpulkan pada hambaku dua rasa takut dan dua rasa aman tuh bersamaan.
Siapa yang merasa aman dari azabku di dunia, maka aku jadikan ia ketakutan di hari kiamat. Dan siapa yang takut kepadaku di dunia, aku akan memberikan rasa aman di hari akhirat. Pasti kita pilihnya ya yang aman di akhir kiamat ya, di akhirat gitu kan. Jadi ya udah, emang di dunia ini bukan tempatnya santai-santai, tempatnya apa ya, leye-leye tapi ya inilah waktunya kita untuk betul-betul mempersiapkan sebaik-baik bekal di akhirat. Ini tadi kenapa mungkin agak nyambung nih sama judul kajiannya, berlari menggapai kafah gitu, karena ada hadisnya juga dikatakan ketika engkau sudah berada di jalan yang benar menuju Allah, maka berlarilah. Jika sulit bagimu, maka beralih kecillah. Jika kamu lelah, berjalanlah. Jika itu pun tidak mampu, merangkaklah, namun jangan pernah berbalik arah atau berhenti. Jadi kita yang sudah alhamdulillah ya bisa dapat hidayah, dapat nikmat iman, nikmat Islam gitu, jangan puas, jangan berhenti gitu, karena justru kita harus berlari gitu ya. Berlari mungkin karena sebagai manusiawi kita nggak bisa lari terus-terusan gitu ya, ada kalanya kita lelah, ada kalanya kita down gitu, tapi tetap berusaha gitu, tetap berusaha maju gitu, jangan sampai kita berhenti, rugi kita apalagi berbalik arah seperti itu ya. Nah, ini juga dikatakan janji Allah, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan mereka tidak pula berduka cita. Insya Allah kalau kita istiqomah di jalan Allah, masalah apapun itu kita lebih enteng hadapinnya, karena kita serahkan kekhawatiran kita, kebahagiaan kita itu nggak ditentukan oleh itu semua, tapi ketika kita yakin kita masih punya Allah gitu. Nah, juga ini ya, kadang kita terutama saya dan mungkin mu'alaf lainnya gitu yang keluarganya mungkin belum kembali ke fitrah juga gitu ya, baru sendirian gitu, rasanya seperti ini sih, andai hidayah itu seperti masih Imam Asy-Syafi'i ya, andai hidayah itu seperti buah yang bisa dibeli, tuh rasanya pengen beli berkeranjang-keranjang gitu untuk saya bagikan kepada anak-anak, pada orang tua, kepada adik-adik gitu yang belum gitu. Nah, tapi Masya Allah ternyata surat Al-Qasas ayat 56 katakan, sungguh engkau Muhammad, bahkan Rasulullah sendiri tidak dapat memberi petunjuk kepada orang yang engkau kasih, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang dia kehendaki, dan dia lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Berbahagialah kita yang dianggap Allah orang-orang yang mau menerima petunjuk ya. Semoga terus ya hidayah taufik itu selalu ada bersama-sama kita, termasuk keistiqomahan. Saya yakin itu murni rahmat Allah, Allah yang kasih gitu, karena kalau sebagai manusia nggak mungkin kita bisa istiqomah gitu. Nah, ini arahnya kita adalah untuk semakin kita menyempurnakan akhlak kita ya, karena memang Rasulullah diutus ya untuk menyempurnakan akhlak gitu ya, menjadi rahmat bagi semesta alam, karena banyak orang-orang yang belum mendapat hidayah itu justru mendapat hidayahnya ketika melihat orang muslim yang berakhlak mulia gitu. Semoga kita bisa menjadi sebab gitu ya, salah satu sebab dari orang-orang mendapat hidayah gitu, walaupun hidayah murni milik semata-mata milik Allah, karena memang mukmin yang sempurna keimanannya itu yang paling baik akhlaknya gitu ya. Mereka mungkin belum bisa dan nggak mau atau belum melihat isinya Al-Quran gitu, tapi kalau kita bisa berakhlak Al-Quran itu insya Allah gitu ya, mereka akan melihat keindahan Islam, insya Allah. Nah, ini juga jadi ayat pegangan saya juga ya, ketika saya mungkin tadinya ragu gitu ya, saya belum ustazah tapi ngomong saya takut banyak ngomong banyak salah gitu ya, tapi insya Allah kita luruskan niat terus gitu ya, sampaikan walaupun hanya satu ayat ya, lakukan yang menyampaikan kebaikan gitu ya, ya udah itu akhirnya menguatkan saya lah untuk ya udah, selama Allah mau dipakai, Allah percayakan, ya udah gitu ya. Dan di sini kadang saya ragu gimana nanti kondisi misalnya kalau anak-anak dan sebagainya. Dan tadi balik lagi, dunia itu di tangan kita, kita yang atur, jangan kita yang diperbudak oleh dunia. Dan akhirnya
misalnya keluarga jadi terbengkalai, saya diingatin jangan jadi kayak lilin yang menerangi tapi badannya habis sendiri gitu ya. Nah, semuanya harus seimbang gitu. Tapi janji Allah, hai orang-orang mukmin, nah, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukan. Masya Allah ya, kita nggak berpikir untuk mengejar jabatan dan sebagainya, tapi nanti Allah sendiri yang akan menaruh kedudukan kita di mana gitu ya, ketika kita menolong agama Allah. Nah, ini terakhir mungkin tugas kita semua ya, bukan hanya tugas para pendakwa gitu, kita justru harus menjadi ini ya, agent-agent ini gitu ya, menjadi dakwah gitu ya, dakwah agar semakin banyak orang yang berbondong-bondong kembali kepada agama Allah ini. Dan memang nggak ada penolong lain menurut saya bagi perjuangan dakwah kita ya kecuali Allah gitu. Mau kita cerdas kayak apa ya nggak bisa gitu, mau kita banting tulang kerja keras dari pagi sampai malam juga nggak bisa kalau bukan Allah. Satu-satunya ketika kita mau rindu jadi sebab orang lain dapat hidayah, taufik dari Allah, kita rindu untuk berlari bisa mencapai sebagai muslimah yang kafah gitu ya, nggak ada jalan lain selain kita harus takarub ilallah ya, mendekat terus kepada Allah sang pemilik hati. Karena kalau kita dekat sama pemilik hati ya, bukankah mudah itu buat Allah membolak-balikan hati yang kita doakan gitu.